Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari saya. Perkenalkan, saya Ibu Elia yang akan mengajar kalian dalam mata pelajaran kimia. Semoga kalian tetap semangat, sama-sama kita semangat dalam belajar kimia. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga Allah tetap memberikan kita kesehatan dan melindungi kita dari serangan wabah COVID yang sedang mewabah di negara kita. Amin. Nah, sebelum pembelajaran kita, marilah sama-sama kita mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita kali ini diridhoi oleh Allah dan menjadi berkah buat kita. Nah, marilah kita mulai pembelajaran kali ini dengan penuh semangat. Dalam pembelajaran kali ini, tujuan pembelajaran kita adalah Ananda bisa menunjukkan produk-produk kimia dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menjelaskan bahan kimia dan kegunaannya, menjelaskan hakikat ilmu kimia dalam kehidupan, dan menjelaskan peran kimia dalam kehidupan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat dan peran ilmu kimia dalam kehidupan. Hakikat ilmu kimia. Ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan materi, struktur materi, sifat materi, perubahan materi, serta energi yang menyertai perubahan materi tersebut. Nah, jadi ilmu kimia adalah salah satu cabang IPA, ya. Salah satu cabang ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang materi. Apa itu materi? Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Arti dari segala sesuatu adalah semuanya dengan syarat memiliki massa dan menempati ruang. Nah, pasti kamu tahu dong apa saja itu materi? Iya, termasuk kita. Kita juga materi. Kenapa? Karena kita memiliki massa dan kita juga menempati ruang. Nah, peran ilmu kimia dalam kehidupan. Yang pertama kita bahas adalah cabang-cabang ilmu kimia. Nah, ilmu kimia itu memiliki beberapa cabang. Di antaranya adalah kimia organik. Kimia organik ini mengkaji tentang struktur, komposisi, reaksi, dan sintesis senyawa-senyawa organik seperti alkohol, karbohidrat, dan bensin. Kemudian kimia anorganik, yaitu mengkaji senyawa-senyawa anorganik, sifat dan pembuatannya, misal garam, mineral, senyawa logam, dan material. Kimia analitik. Kimia analitik itu mengkaji penelitian tentang kimia kualitatif dan kuantitatif dan cenderung berkaitan dengan pengembangan dan aplikasi peralatan analitik. Selanjutnya adalah biokimia. Biokimia ini mengkaji tentang ilmu kimia yang berkaitan dengan biologi, khususnya sifat dan komposisi senyawa dalam makhluk hidup, serta hasil perubahannya. Kajian meliputi karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan enzim. Kimia lingkungan. Kimia farmasi, kimia fisik, kimia pangan, kimia inti. Nah, jadi banyak cabang ilmu kimia. Nah, bagaimana manfaatnya dalam kehidupan? Nah, banyak. Di bidang kedokteran, ilmu kimia itu digunakan dalam pembuatan obat-obatan misalnya. Ya, salah satunya
obat-obatan, dan masih banyak lagi. Dalam bidang pertanian, ya pembuatan pupuk, pembuatan pestisida. Dalam bidang geologi, penentuan unsur-unsur yang terkandung dalam bebatuan atau benda-benda alam. Kalau di bidang teknik sipil, contohnya adalah mempelajari kelebihan dan kekurangan suatu material bangunan. Kalau dalam bidang biologi, ya menentukan struktur dan sifat senyawa. Senyawa apa saja? Senyawa karbohidrat, protein, enzim, lemak, dan asam nukleat. Kalau di bidang hukum, ada tidak sih peran ilmu kimia? Banyak ya. Dalam pemeriksaan sidik jari, itu bisa menggunakan larutan AgNO3. Apa itu AgNO3? Perak nitrat. Kemudian di bidang mesin. Di bidang mesin ini contohnya mempelajari sifat dan komposisi logam yang baik untuk pembuatan mesin. Nah, kemudian peran ilmu kimia dalam menyelesaikan masalah global, yaitu dengan menemukan sumber energi alternatif seperti alkohol. Kemudian pembuatan biogas menggunakan bahan baku kotoran hewan. Kemudian program Langit Biru misalnya melengkapi knalpot kendaraan dengan katalis converter. Kenapa ya knalpotnya harus pakai katalis converter? Ya, kalian yang sudah belajar kimia harusnya punya kendaraan bermotor, knalpotnya itu tidak boleh blong. Kenapa tidak boleh blong? Karena kalau blong tidak ada katalis konverternya. Jadi asap kendaraan hasil pembakaran kalian itu tidak difilter. Ya, jadi yang keluar ya udah hasil pembakaran semua keluar sehingga bisa mencemari lingkungan. Nah, karir di bidang kimia, kalau kita menguasai kimia, kalau saya jadi guru berarti guru kimia. Nah, kalau misalnya kamu kuliah di bidang kimia yang non kependidikan, karir apa sih yang akan kita dapat? Kamu bisa jadi di bidang pengendali mutu dalam industri kimia, kemudian di bidang produksi di industri petrokimia. Kamu bisa jadi peneliti di laboratorium dan pusat pengembangan milik pemerintah ataupun swasta. Kemudian, ya ini kalau seperti saya nih, sebagai tenaga pendidik di bidang kimia di lingkungan pendidikan. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang metode ilmiah. Jadi untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Jadi tugas kalian adalah mencari beberapa produk kimia dalam kehidupan sehari-hari yang ada di rumah kamu, yang ada di dekat kamu. Kemudian kamu jelaskan bahan kimianya apa saja dan kegunaannya untuk apa. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga ilmu ini berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.